Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari tentang interaksi keruangan desa dan kota. Nah, pertama, kalau mendengar kata desa, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Kalau teman-teman terpikirkan pegunungan, sawah, petani, itu sudah mendekati jawaban yang betul. Karena pengertian dari desa sendiri adalah pemukiman yang lokasinya berada di luar kota. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar pada bidang agraris seperti petani, peternak, dan nelayan. Nah, uniknya desa itu dihuni oleh satu keturunan yang memiliki nenek moyang yang sama. Hubungan sosialnya bersifat kekeluargaan atau disebut juga dengan Gemeinschaft. Nah, unsur-unsur yang membentuk desa itu ada 3. Yang pertama daerah, yang kedua penduduk, dan yang ketiga tata kehidupan. Daerah itu meliputi aspek lokasi, luas, dan batas wilayah. Tentu harus ada daerahnya dulu untuk membentuk sebuah desa. Kemudian, yang kedua adalah penduduk, meliputi jumlah pertambahannya, kepadatan, penyebaran, dan mata pencahariannya. Yang ketiga adalah tata kehidupan, yang meliputi tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Pola persebaran desa. Nah, sebelum kita melihat pola persebaran desa, kita perlu tahu dulu nih faktor-faktor apa saja yang menentukan bentuk dari keruangan desa. Yang pertama itu adalah topografi atau relief bumi. Ini bersangkutan dengan letaknya secara fisik atau fisiografis, seperti jaraknya dengan sungai, jalan raya, rawa, pantai, gunung, dan kota. Kemudian yang kedua adalah iklim, bergantung pada ketinggian tempat. Semakin tinggi ketinggiannya dari permukaan laut, maka iklimnya akan semakin sejuk. Seperti yang pernah dikemukakan dalam teori gradien termometrik. Semakin tinggi tempat tersebut, maka suhunya semakin rendah. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis tanah. Jenis tanah ini mempengaruhi keberhasilan dalam bertani. Semakin subur jenis tanahnya, maka akan semakin besar peluang bercocok tanam di sana, maka orang akan semakin tertarik untuk membangun desa di sana. Kemudian yang keempat adalah air. Manusia cenderung mendekati sumber air, jelas ya, karena air adalah sumber kehidupan. Berikutnya itu adalah ciri-ciri desa. Yang pertama itu lingkungan fisik. Pada umumnya desa memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda, baik dari jenis tanah, iklim, relief, kemiringan lereng, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada ciri khusus mengenai bentuk fisik dari sebuah desa. Ada desa yang terdapat di pegunungan, ada desa yang terdapat di pantai, ada desa yang ada di dataran tinggi, ada juga yang di dataran rendah. Ada yang memiliki kemiringan lereng yang curam, ada juga yang landai, dan lain sebagainya. Tidak ada ciri khusus. Kemudian yang kedua itu adalah penggunaan lahan. Secara umum pembangunan lahan di desa belum terlalu pesat, sehingga masih banyak terdapat lahan kosong. Ini cirinya ya, masih banyak terdapat lahan kosong. Kemudian yang ketiga permukiman. Kepadatan pemukiman di desa lebih rendah, jelas ya, karena penduduknya juga lebih sedikit. Kemudian yang keempat ini adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di desa itu relatif rendah kualitasnya, serta kurang tersedia secara lengkap dibandingkan dengan sarana prasarana di kota. Contohnya fasilitas kesehatan dan pendidikan. Baik dari segi jumlah maupun kualitasnya itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan di kota. Kemudian ciri-ciri masyarakat desa. Kalau tadi desa secara fisik ciri-cirinya, maka ini sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri masyarakat desa. Yang pertama dari segi mata pencaharian. Dari mata pencaharian masyarakat desa itu cenderung menyesuaikan dengan kondisi alam. Kalau misalnya dekat dengan gunung atau perbukitan yang tanahnya subur, maka akan banyak masyarakatnya bekerja sebagai petani. Kalau di dekat desa tersebut
adalah tempat wisata, maka pekerjaannya mungkin akan banyak di bidang wisata. Kemudian kalau dekat laut, masyarakatnya akan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Yang kedua, ukuran komunitas. Komunitas itu kan sekumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Ukuran komunitas desa itu relatif kecil karena berkaitan dengan keseimbangan antara potensi sumber daya dengan penduduknya. Jelas karena kepentingan di desa itu lebih sedikit daripada di kota. Belum lagi jumlah dari penduduknya juga lebih sedikit daripada di kota. Hingga ukuran komunitasnya juga jelas lebih rendah. Kemudian yang ketiga itu adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di desa masih rendah, ditujukan dengan banyaknya lahan kosong maupun lahan pertanian di sekitar rumah. Yang keempat itu adalah lingkungan. Lingkungannya masih terjaga secara baik fisik, biologis, dan sosial, dan interaksi antara ketiganya juga cenderung baik gitu ya dibandingkan dengan lingkungan yang ada di kota. Kemudian diferensiasi sosial, poin kelima. Diferensiasi sosial atau perbedaan sosial antara masyarakatnya itu sangat sedikit karena sifat masyarakatnya itu cenderung homogen, baik dari tingkat pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat ekonominya itu mereka cenderung homogen. Jadi diferensi sosialnya tidak sebesar di kota. Lanjut ke ciri-ciri masyarakat desa berikutnya. Ini ada stratifikasi sosial. Karena sifat masyarakatnya yang homogen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perbedaan antar kelas sosialnya itu tidak mencolok. Jadi kelas sosial di desa itu lebih sedikit dibandingkan dengan di kota. Kemudian poin selanjutnya itu mobilitas sosial atau perpindahan tingkat sosial dari seseorang. Nah, ini jarang terjadi di masyarakat desa karena sifat masyarakatnya yang homogen tadi. Kemudian yang C ini ada interaksi sosial. Interaksi sosial di desa itu lebih intens daripada di kota. Karena tadi masyarakatnya itu karakternya itu Gemeinschaft. Sifatnya kekeluargaan. Jadi interaksinya itu lebih banyak daripada masyarakat di kota yang individual. Kemudian solidaritas sosialnya. Di desa sangat kuat terbangun berdasarkan kesamaan tujuan hidup, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Kontrol sosialnya, masyarakat desa menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di tempat tinggalnya. Kemudian tradisi lokalnya, masyarakat desa identik dengan tradisi-tradisi yang masih terjaga dan beragam. Nah, ini dia bentuk desa. Yang pertama ini adalah bentuk desa yang menyusuri pantai. Bisa dilihat, ini laut. Nah, yang nomor 3 ini adalah pemukiman penduduk. Nomor 2 ini adalah kawasan industri kecil. Mayoritas masyarakatnya biasanya bekerja sebagai nelayan. Bentuk desa yang terpusat. Di sini pusat fasilitas atau pusat kegiatan. Kemudian ini daerah pemukiman penduduk berkembangnya ke arah sana, mengitari pusat kegiatan atau pusat fasilitas. Biasanya terjadi di pegunungan. Jika penduduknya bertambah, maka perkembangan desanya berkembang ke segala arah dengan tidak terencana. Kemudian ini ada bentuk desa yang memanjang atau linier, biasanya ada di dataran rendah. Nah, ini mengikuti jalur jalan awalnya terbentuknya. Ini pemukiman, dia mengikuti jalur jalan, tumbuhnya pemukiman. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya pemukiman itu berkembang ke belakang. Dan untuk memudahkan orang-orang yang tinggal di belakang ini,
Supaya tidak perlu menembus gang-gang kecil, maka dibentuklah ring road atau jalan lingkar ini yang bisa menembus ke jalur jalan utama. Nah, ini bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bisa radial atau terpusat seperti ini. Kemudian memanjang mengikuti sungai, pantai maupun rel kereta. Dan menyebar. Jadi mengikuti fasilitas tertentu. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi desa. Berdasarkan kondisi topografis, yang pertama, desa dibedakan atas daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan desa pantai. Kemudian berdasarkan kegiatan pokok, ada 4. Yang pertama, agrobisnis. Penduduknya mengolah dan mendistribusikan hasil pertanian. Hanya mengolah dan mendistribusikan hasil pertanian bahan mentahnya ya. Kemudian agroindustri. Penduduknya mengolah hasil pertanian menjadi barang setengah jadi atau siap konsumsi. Sudah menjadi barang yang setengah jadi atau siap konsumsi, tidak seperti yang agrobisnis. Kalau agrobisnis itu masih barang mentah. Sudah jadi setengah jadi atau siap konsumsi ini pengaruhnya apa? Otomatis akan ada peningkatan pendapatan penduduk. Kemudian yang ketiga itu adalah desa wisata. Nah, ini kegiatan pokok penduduknya adalah memanfaatkan objek wisata. Ini biasa kita temui di daerah-daerah seperti Puncak di Bogor atau Bali. Mungkin masyarakatnya di situ akan lebih banyak bekerja sebagai misal penjaga villa atau pemilik kamar atau rumah untuk disewakan kepada wisatawan, penjual makanan, atau tour guide. Nah, kemudian yang keempat adalah desa industri non-pertanian. Kegiatan pokoknya mengelola industri kecil hingga menengah seperti industri kertas dan bahan galian. Industri kecil dan menengah yang biasa masih ada di desa. Kemudian berdasarkan kemampuannya itu ada 3. Yang pertama, swadaya. Produktivitas wilayahnya hanya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah swakarya. Sudah lebih mampu dibandingkan dengan swadaya, masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain. Sudah ada interaksi dengan desa lain. Kemudian yang ketiga itu swasembada, yaitu sudah modern, sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Sekian materi tentang desa di bab interaksi desa dan kota kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.